Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh bersama pada pagi hari ini, edisi Kamis 10 Juni 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih mengantar perjalanan kehidupan kami sampai pada pagi ini. Di pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan mendengar bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 14. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin firman Tuhan. Ketika tidak sabar menanti waktu Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini.
Sahabat terkasih Kristus, dalam terminologi Yunani, waktu dikenal sebagai kronos dan kairos. Pada umumnya, kronos berarti waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, hingga tahun ke tahun. Sedangkan kairos diartikan urutan-urutan peristiwa atau kejadian penting dalam rentangan kronos. Waktu terus berjalan maju, tidak mundur dengan dua kenyataan gagal atau berhasil. Dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14, kairos dan kronos juga sedang berlaku dan dijalani oleh Saul sebagai seorang raja memerintah atas Israel. Saul sedang menjalani masa pemerintahannya dengan beberapa peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Tahun kedua masa pemerintahannya ia menerima kenyataan pahit dari Tuhan. Ia ditolak karena tidak setia pada tugas utamanya sebagai seorang raja dan ketidaksetiaannya kepada firman dan ketetapan Tuhan. Ia mengambil keuntungan dalam bentuk mencari popularitas ketika Yonatan memukul kala orang Filistin yang ada di Geba. Kesalahan fatal yang kedua yang dilakukan oleh Saul adalah tidak sabar menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Samuel untuk datang di Gilgal. Kemudian ia buru-buru mengambil alih tugas seorang imam, Samuel, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Akibat ketidaksabarannya, Saul maka ia kehilangan pengokohan atas kerajaannya. Ayat 13-14. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering gelisah dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tidak sabar sedikit waktu untuk menunggu waktu dan apa yang Tuhan akan buat. Hati-hati dengan kesombongan. Hargai karya orang lain. Jangan ambil alih penghormatan atas dirinya. Sabarlah menjalani waktu Tuhan. Demikian juga sabar menantikan apa yang akan diperbuat bagimu. Saul telah menjadi peringatan bagi kita. Ditolak Tuhan karena ketidaksabarannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-pengajaran-Mu yang Kau tanamkan bagi kami. Biarlah dalam menjalani hidup ini yang Tuhan karuniakan ini, kami senantiasa memiliki kesabaran yang utuh. Senantiasa menantikan apa yang Tuhan mau perbuat, apa yang mau Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Sehingga hidup yang Tuhan rencanakan ini menjadi sebuah kehidupan yang indah di masa-masa mendatang. Seringkali kami tidak menghargai waktu kesempatan yang Tuhan beri. Baiklah, dengan firman Tuhan ini kami menata hidup kami di dalam ketundukan kepada Tuhan dan selalu memelihara hidup ini dan menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Peliharakan seluruh kehidupan kami, jemaat dan keluarga kami hari ini. Melaksanakan tugas, pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab. Beri hikmat, kekuatan dan kearifan. Kami melakukannya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Berjuang dalam mencari pekerjaan. Berjuang dalam pendidikan. Dalam pertumbuhan mereka, Tuhan berkati. Berkati pelayanan-pelayanan terus dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang mengalami pergumulan, kuatkanlah ya Tuhan. Dalam masa tua, mereka diberi kesegaran, sukacita dan kekuatan-kekuatan baru. Bersyukur saudara-saudara kami dengan menikmati pertambahan usia, keberhasilan dalam tugas, pekerjaan, usaha, pendidikan, sembuh dari penyakit dan berbagai bentuk lainnya. Engkau sempurnakan syukur mereka. Berkati pemerintah bangsa negara ini. Berkati pemimpin kami. Berkati satuan tugas TNI Polri, garda terdepan. Semua para medis, para dokter, tenaga rumah sakit. Berkati semua menjadi garda terdepan dalam menangani dan melawan COVID-19. Biarlah ya Bapa, kehidupan kami senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu kami dijauhkan dari wabah yang melanda bangsa dan dunia ini.
Peliharakan kami ya Bapa, hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Ini syukur dan doa kami bersama pada pagi hari ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.